Assalamualaikum Dunsana. Dalam 2 kali pemilihan presiden di Sumatera Barat, Jokowi selalu kalah telak dari Prabowo Subianto. Namun ketika di akhir masa jabatannya yang kedua, begitu deras kritik bahkan hujatan kepada Jokowi. Ternyata orang Minang atau Sumatera Barat adem-adem saja. Mereka tidak ikut-ikutan menghujat presiden yang mengakhiri masa jabatannya. Padahal banyak di antara atau bekas pendukung Presiden Jokowi sendiri yang sudah balik badan dari pemuji menjadi pencaci. Tak lama setelah pemilihan presiden 2019 dan muncul hasil survei kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo pertengahan 2021, di mana secara nasional tingkat kepuasan publik mencapai 59%, sementara di Sumatera Barat hanya 20%-an dan hampir 70% menyatakan tidak puas. Dalam pemilu 2019, secara nasional pasangan Jokowi Ma'ruf Amin menang dengan perolehan suara 55,5% dibanding raihan pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno yang mendapat 45,5% dengan beda suara hampir 17 juta. Sementara di Sumatera Barat, Jokowi Ma'ruf hanya meraih 14,08% dibanding Prabowo Sandi yang berjaya meraup 85,92%. Padahal pada Pilpres kedua ini, sebanyak 10 dari 18 kepala daerah, bupati dan wali kota di Sumatera Barat mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi Ma'ruf. Raihan suara Jokowi di Sumatera Barat kali ini lebih rendah dibanding yang diperoleh pada Pilpres sebelumnya. Pada Pilpres 2014, pasangan Jokowi Yusuf Kala meraih 23,08% dibanding 76,92% yang diraih Prabowo Hatta Rajasa. Sementara secara nasional, Jokowi menang dengan 53,15% berbanding Prabowo 46,86%. Demikian pula dalam berbagai survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Baik pada periode pertama maupun kedua, ada perbedaan signifikan di antara angka nasional dengan Sumatera Barat. Selama periode pertama 2014 sampai 2019, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi di Sumbar selalu di bawah 50%. Hasil survei Indobarometer bulan Mei 2018, misalnya, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Yusuf Kala secara nasional tercatat 68,5%. Namun di Sumatera Barat di bawah 50%. Pada periode kedua ada sedikit perbaikan dalam kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi. Misalnya hasil survei Indikator Politik Indonesia atau IPI tanggal 26 Juni sampai 10 Juli 2023. Kepuasan publik Sumatera Barat atas kinerja Jokowi meningkat jadi 55%. Walaupun jauh di bawah tingkat kepuasan secara nasional yang 81%. Namun menurut peneliti utama IPI, Burhanuddin Muhtadi, ini pertama kali kepuasan atas kinerja pemerintahan Jokowi di Sumatera Barat di atas 50%. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa perolehan suara Jokowi di Sumbar begitu rendah? Demikian pula, tingkat kepuasan masyarakat Sumatera Barat atas kinerja pemerintahan Jokowi juga selalu lebih rendah dari angka nasional. Apa yang tidak disukai orang Minang dengan Jokowi hingga dinilai seperti itu? Seorang kepala daerah di Sumatera Barat pernah bercerita,
bahwa Presiden Jokowi pernah mengatakan, "Kenapa orang Sumbar tidak suka kepada saya?" Pertanyaan ini mestinya dijawab pula dengan survei atau bahkan penelitian yang lebih dalam tentang faktor apa yang menyebabkan rakyat Sumatera Barat sedikit yang memilih Jokowi dan kenapa merasa tak puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Di masa akhir-akhir jabatan Presiden Jokowi, di rembang petang kekuasaannya. Seperti apa tingkat kepuasan atau bahkan kekecewaan publik terhadap Presiden Jokowi? Namun, hingga kurang sebulan menjelang Jokowi lengser, survei itu tak pernah ada. Kenapa lembaga survei tidak berselera untuk menilai kinerja Jokowi di senja kekuasaannya? Di saat matahari terbit dan bergerak naik, lembaga survei begitu antusias mengujinya. Namun, ketika matahari nyaris tenggelam di dasar laut, lembaga survei tak lagi bersuara. Apa mereka segan, menganggap tak penting, atau berpikir untuk apa menguji yang turun? Tak ada gunanya memuji yang akan pergi. Adem di lembaga survei, namun suara di media sosial begitu gemuruh. Sepertinya banyak grup musik menyanyikan lagu sumbang, serta banyak pengamat dan penulis yang mengkritis bahkan sampai mencaci maki Presiden Jokowi dan keluarganya. Mulai dari soal lolosnya Gibran, putra Jokowi, sebagai calon wapres setelah Mahkamah Konstitusi mengubah klausul batas usia cawapres, dan putusan Mahkamah Agung yang sempat pula mengubah batas usia calon kepala daerah yang dianggap memberi jalan bagi putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, walau kemudian dibatalkan oleh putusan MK. Tak berhenti sampai di situ. Di usia jabatan Presiden Jokowi yang larut senja, muncul isu atau kasus jet pribadi Kaisang dan istri terbang ke Amerika, serta soal akun Fufu Fafa yang diduga kuat milik Gibran dan menjadi diskusi yang nyaris tak berujung hingga hari ini. Kontennya jelas, kritik pedas buat Gibran yang kemudian menyeret-nyeret nama Jokowi. Kritik juga mengalir sampai soal IKN Nusantara yang dianggap belum diperlukan, pemborosan dan mubazir, dan banyak lagi yang menjadi gunjingan publik yang berlimpah-timpah. Namun anehnya, dalam riuhnya berita, komentar dan kritik keras dan tajam di tingkat nasional pada bulan-bulan terakhir ini, tak ada tulisan yang menyalahkan, apalagi menghujat atau mencaci Presiden Jokowi yang berasal dari Sumatera Barat. Padahal dalam pemilu 2019, masyarakatnya hanya 14% yang memilih Jokowi dan tingkat kepuasan publik ranah Minang terhadap Jokowi nyaris selalu di bawah 50%. Sebaliknya, dari daerah-daerah yang sangat tinggi persentasenya memilih Jokowi menjadi presiden, muncul banyak kritik, hujatan, bahkan cacian yang sangat vulgar. Kadang membuat kita merinding membacanya.